Hai semuanya, assalamualaikum. Welcome back to Azmanis World. Oke, jadi hari ini beda dengan biasanya. Kali ini kita pengen nggak ngebongkar sih, cerita ke teman-teman terkait dengan aktivitas kita, konten, khususnya yang ada di aplikasi TokTok ya. Karena kan ini di YouTube kita bilangnya TokTok. Terkait dengan pengalaman kita, terus susah senangnya, terus mungkin yang banyak ditanya orang berapa sih penghasilan dari situ, benar-benar menghasilkan atau cuma ya sekedar viral doang kayak gitu kan. Dan tips and trick buat teman-teman nanti yang mau mulai konten di manapun itu, mungkin di TokTok ya, karena kita awalnya mulainya di TokTok gitu. Oke, let's go, kita langsung ke agenda. Tapi sebelum itu kita pengen cerita dulu kalau misalnya dulu itu kita, ya nggak kita doang sih, kayaknya orang-orang juga menganggap TikTok itu TokTok itu aplikasi yang alay ya, stigma orang-orang. Makanya kadang kalau misalnya kita buat TokTok, username kita itu bukan username asli kayak di Instagram gitu ya. Terus ya benar nggak sih Terus kalau kita kayak second account doang, terus bikinnya iseng-iseng, nggak yang diseriusin gitu. Kalau ngupload re-upload ke story, misalnya story IG, malu gitu ya, terus namanya ditutup. Ya itulah karena dulu menurut kita dan menurut teman-teman kita yang ada di lingkungan kita juga itu tuh alay ya. Makanya kita juga waktu itu pas awal-awal mulai nggak berani buat share di sosmed kita yang lain kayak gitu. Nah tapi ternyata pada perjalanannya awalnya kita buat TikTok itu kita kaget. TokTok ya, suka mulu aku. Nggak apa-apa ya. Nah awalnya buat konten di sana itu kita kaget karena waktu itu views pertamanya langsung maunya 0 nih ke 600 ke 3000 ya, langsung banyak terus gitu, terus naik. Ada. Nah berarti kan bisa lah kita usahain, dan algoritmanya itu berbeda dari sosial media yang lainnya pada saat itu ya. Karena emang platform yang satu ini nih pionirnya di algoritma yang kayak gini gitu. Jadi memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang, mau dia punya followers, mau dia nggak punya followers, kesempatan untuk disebarkan kontennya itu sama, asalkan emang isinya menarik. Ya benar. Ya jadi intinya waktu itu ya mau berapapun itu, kita ibaratnya waktu itu kita nggak punya followers. Belum punya followers sama sekali. Pas ngelihat views 400, 500 tuh kita kaget. Ya bayangin aja kita nggak punya keluarga, tiba-tiba ada keluarga yang datang 500 orang ke rumah kita. Itu kan banyak banget ya waktu itu. Ya, jadi kita ngelihat wah ini kayaknya masa depan nih. Padahal kita nggak punya apa-apa waktu itu. Akhirnya kita mikir buat ya udah kita seriusin. Kondisinya pada saat itu bikin terus. Kondisinya pada saat itu aku udah berhenti kerja dan bisnisnya juga udah mulai bangkrut ya waktu itu. Kita bikin bisnis bareng. Nah itu tadi singkat cerita awal kita buat mulai di aplikasi TikTok. Tapi kenapa sih milih konten daripada kerja yang lain? Kalau aku sendiri milih konten, sebenarnya aku tuh di dunia perkontenan tuh udah ada dari sejak kuliah. Nah dulu awal-awal aku bikin YouTube, terus aku juga sering share-share tips and trick gitulah. Pokoknya ngobrol-ngobrol santai lah di YouTube. Tapi iya karena waktu itu karena emang belum terlalu sebagus itulah kontennya. Tapi aku berusaha untuk masuk ke dunia perkontenan ini, karena menurut aku kedepannya sosial media itu akan menjadi satu pekerjaan yang tetap eksis gitu, bisa sampai 5 atau 10 tahun ke depan menurut aku ya. Karena pada saat itu emang awal-awal orang-orang tuh menjadikan sosial media tuh kayak jadi satu kegiatan utama. Dan emang kamu hobi konten? Ya, dan aku juga emang orangnya tuh public speaking banget, terus depan kamera banget. Dan waktu itu pokoknya lagi hype banget deh kerjaan jadi YouTuber, makanya aku ikut-ikutan buat jadi YouTube. Belum ada kan aplikasi kayak sosmed, TokTok gini. Nah akhirnya pas udah kelar kuliah, emang mau terjun di dunia usaha juga, bikinlah usaha. Dan di situ aku masuk ke bagian marketing yang bikinin konten gitu. Jadi kayak emang udah dikasih jalan ya? Dikasih jalan tuh terjunnya di dunia konten-konten lagi gitu. Nah makanya setelah nyari-nyari jalan, ya udahlah kayaknya kedepannya bakal seriusin aja jadi konten kreator. Terus sisi lain nggak milih kerja di luar? Mungkin kalau kita
nggak milih kerja di luar supaya bisa bareng terus ya. Dulu tuh kita bisnis bareng terus, cuman kita karena bisnis yang ada fisik, maksudnya kayak kita punya mesin dan seterusnya itu bangkrut, jadi kayak kita pengen bisnis yang nggak ada fisiknya gitu, asetnya. Ya akhirnya kita milih konten dan itu bisa kerja bareng kan di rumah sampai sekarang gitu. Aku juga sebenarnya pas kuliah tuh milih jurusan bisnis biar bisa usaha, biar bisa rumah keurus dan kerjaan aku juga bisa keurus gitu. Jadi ya kerja dari rumah intinya. Top. Ya aku juga nggak ngizinin dia ini sih buat ya, kerja di luar. Saya juga nggak ngizinin aku buat kerja di luar, jadi kayak ya udah sejalan aja gitu. Jadi ya, jalan. Itulah kenapa kita milih kerja di TikTok konten gitu ya daripada kerja di luar. Nggak salah sih sebenarnya gitu. Kalau kerja juga, cuma kita pilihan kita itu. Nah, sebelum kita masuk ke yang selanjutnya, followers kita ada berapa sih sekarang? Kita tuh ada di kita main awalnya kita di TikTok ya, TikTok terus TikTok naik, ada di Instagram, ada di Snack Video, ada di Short ada. YouTube juga, ada di Shopee Video. Mungkin yang belum Facebook belum, lagi kita pengen coba usahain gitu. Nah terus followersnya berapa? Kita ada 3 akun buat yang di TikTok, kayak dia sendiri, aku sendiri, terus kita ada yang berdua juga. Yang berdua itu sekarang 3,1 juta ya, atau hampir 3,2 lah. Yang kamu berapa? 1,8, yang aku 1,1. Yang aku 1,1 gitu. Jadi ya kita masing-masing punya akun dan kita juga punya yang couple account gitu. Kecuali YouTube ya, YouTube kita cuma punya 1. Mungkin Facebook juga cuma punya 1 ya. Masing-masing kontennya itu beda-beda. Kalau aku lebih ke tentang ibu sama anak, terus kalau yang berdua tentang couple, kalau yang ayang tuh lebih ke bapak-bapak. Daily life aja sih semuanya gitu. Kenapa sih yang kita pecah jadi 3 akun itu? Soalnya kan bisa aja tuh 1 akun udah, 1 akun doang. Nah kenapa kita pecah jadi 3? Yang jelas waktu itu BU. Ya itu alasan yang pertama. Butuh BU. uang. Tapi sebelum itu kita ngelihat ternyata akun satu dengan akun yang lainnya punya audiens yang beda-beda. Gitu, punya orang dengan personality followers yang beda-beda. Ternyata 3-3 di jalannya sejauh ini masih berjalan efektif gitu. Ya udah jalanin aja. Toh pemasukannya juga akhirnya bertambah. Ada mungkin satu titik ternyata nggak efektif dengan 3 akun itu, mungkin bakal kita shutdown atau kita tutup salah satu akunnya, bisa jadi gitu. Sementara sih kurang lebih kayak gitu. Jadi total followersnya kayak gitu. Penghasilan pertama itu dari konten ada di bulan kedua apa ketiga? Bulan kedua kita mulai konten. Waktu itu di akun yang couple followersnya baru 60.000. Penghasilan pertama itu 400.000 sebulan. 400.000 1 bulan. Ya, 1 bulan. Dari 1 endorsan. Iya, dari 1 endorse. Dari 1 endorsan. Tapi sekarang kayaknya peluang itu makin gede nggak sih? Soalnya kayak teman-teman kita yang sharing followersnya belum sebanyak itu, tapi udah ada tuh brand-brand yang mau masuk untuk endorsement. Tadi ya pokoknya ya tadi penghasilan itu dari endorse. Karena sejauh ini pemasukan kita dari endorsement yang paling besar. Gitu. Mungkin teman-teman di sana banyak yang masih belum tahu gitu, dikiranya di TikTok itu dibayar gitu sama TikTok, yang misal video viral terus dibayar. AdSense gitu kayak YouTube. Ya. Beda ya? Sebenarnya beda. Kalau di platform yang sosial media itu kita pemasukannya justru lebih besar daripada endorsement. Tapi kamu ngobrolnya sama aku juga kadang. Oh ya. Jangan terus. Iya, terus apa namanya, selain endorsement ada banyak lagi ya pemasukannya. Shopee atau affiliate kayak misalnya kita spilling gitu loh. Kalau di cewek-cewek lah sering gitu. Ranjang kuning contohnya. Ya, terus affiliate program, terus endorsement, live tuh kadang kita dapat gift gitu loh. Ya, live dapat gift. Terus kalau misalkan kalian jualan di live itu juga bisa dapat pemasukan. Tapi sejauh ini yang kita fokusin adalah yang endorsement sih. Tapi sekarang tuh banyak banget tau bisnis baru yang dia buat akun di TikTok nggak punya followers, misalnya followers masih dikit lah gitu. Tapi live-nya viral, bisa tahu live viral. Iya, jadi viral tuh FYP live tuh FYP juga, jadi bisa disebar juga. Misalnya followersnya 10.000, tapi yang nonton 20.000 itu bisa juga. Jadi itu lebih memudahkan ya daripada kita misalnya teriak-teriak di pinggir jalan, ayo, belum tentu orang mau beli gitu kan. Ini bisa jadi ada yang mau beli. Makanya kalau buka TikTok kadang sampai jam 12 malam, jam 1 malam masih ada yang nge-live ya. Iya benar. Tuh. Jadi TikTok itu ya TikTok terus social commerce. Platform yang lain tuh juga kayaknya
algoritmanya mau mulai ngikutin kayak si TikTok ini, yang mana Reels. algoritmanya itu fair gitu untuk semua orang. Jadi kesempatannya tuh sama sebenarnya. Jadi kalian tuh bisa banget kalau mau mulai sekarang juga nggak yang telat-telat banget lah, ya kan? Kalau menurut aku sih sampai 2025, 2026, 2027 tuh Ya, masih oke lah untuk pekerjaan sebagai content creator. Tadi kan udah bahas tuh sumber-sumbernya ada dari endorse, affiliate dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya prosesnya itu gimana, Ai? Kalau baru mulai Ya. tanpa tim ya? Tanpa tim ya. Dulu kan kita sempet tuh sekitar berapa bulan? 9 bulan 9 bulan kita bener-bener sendiri. iniin sendiri 3 akun itu. Kalau dari pra sih yang paling penting ideas, bikin idenya bikin ide. itu yang paling penting dan yang paling susah sih ya sejauh ini. Kamu gimana biasanya? Kalau aku merenung, emang bener-bener merenung sih, kayak apa ya, di TikTok itu kalau aku boleh spill, konten-konten yang bakal rame itu sebenarnya yang relate sama kehidupan banyak orang gitu. Misalkan kayak aku udah punya fokus sendiri nih, topiknya adalah tentang emak-emak dan bayi. Nah aku tinggal cari itu ide tentang apa sih yang relate sama semua orang. Contoh video yang viral apa? Bahas tentang mitos setelah melahirkan. Banyak tuh ya. Banyak tuh yang akhirnya cerita. Ada yang percaya, ada yang enggak. Ada yang percaya, ada yang enggak di situ. Nah, misalkan kita bisa juga tuh kasih opini kita percaya nggak sih sama mitos itu? Terus nanti yang lain pada nimpalin, pada cerita kalau di tempatku mitosnya ini. Nah, semakin banyak orang komen, semakin banyak orang like, nonton, itu akan semakin diviralin konten Iya. kita. Mulainya tadi ide, terus Dari nyari ide, terus abis ide karena mungkin aku cerita yang agak panjang, scripting atau bikin teksnya dulu, teks isi ceritanya gitu. Jadi ketika kita mau nge-tag videonya, kita tahu nih harus ngambil video apa aja karena udah kita jabarin ceritanya bakalan Kayak ada gimana? kegiatan apa aja gitu. Misalkan scene yang pertama jalan keluar pintu, scene yang kedua pergi ke dapur, itu ceritanya bakal ngapain aja. Aku bikin skripnya. Gitu. Nah, terus yang ketiga barulah tag video. take video. Dulu mah pakai kamera HP biasa aja. Kamera HP juga sekarang bisa kok. Mesti kamera yang bagus. Dan justru di TikTok itu kayak aku bersyukur banget ya, dulu perasaan kualitas video kita tuh nggak yang sebagus-bagus itu gitu. Tapi ada yang nonton ya. Tapi masih ada aja gitu yang nonton. Alhamdulillah banget. Keren keren. Jadi ya udah seadanya aja, benar-benar seadanya. Makeup enggak, apa Makeup enggak. karena dulu lagi hamil juga, benar-benar nggak kepikiran ya mau makeup. Mual duluan. Tadi berarti kan ide, terus nge-tag video, skrip, terus nge-tag video, abis nge-tag video ngedit, Edit. abis edit ya udah selesai. Selesai deh. Tinggal di-upload. Di-upload nanti ya 5 tahap coba-coba itu aja. doang ya. Sesimpel itu loh guys sebenarnya. Yang pasti yang paling susah Nanti tuh semakin, memulai. Yang paling susah memulai Iya sih sih, emang. benar. Kalau dilihat-lihat simpel sebenarnya 5 ini. Tapi nanti mulainya semakin yang susah. semakin kesana semakin kesini susah buat nyari idenya. Nah, itu Ya. biasanya tantangan awal buat kita yang konten, susah nyari ide, terus ada video yang gak viral, terus kita pundung atau apa ya, down gitu ya, Nah, terus kita nggak buat tapi ada lagi. tips lagi sih kalau misalnya kalian bener-bener bingung, bener-bener ngeblank mau bikin konten apa, Apa tuh? lihat aja kegiatan atau keseharian kalian, terus kaitin sama misal kalian ada nemu satu konten yang lagi viral gitu ya, recreate aja tapi versi kalian gitu. Ya bisa Ngerti tuh. nggak? Amati tiru modifikasi. Ya, amati tiru modifikasi. Kalau misalkan emang bener-bener stuck, karena kita juga dulu sering banget ya nge-stuck, nggak ada ide gitu. Ya udah, kita lihat aja FYP apa yang kira-kira sesuai sama kita nih. Kita Iya, bikin betul. ulang tapi versi kitanya gitu. Kan banyak tuh sound-sound yang lagi viral. Atau Ya, kira-kira gitulah prosesnya guys. Jadi kalau kalian masih, kita nggak punya kamera, misalnya nggak apa-apa sih. Pakai HP juga jauh lebih dari cukup sekarang. bener-bener mulai dengan angka kecil aja dulu gitu yang kita bisa. Iya, yang kita punya. Nggak usah berpikir, oh aku harus pakai kamera yang bagus dulu deh baru mulai. Oh aku harus nunggu idenya brilian dulu deh baru mulai. Kalau Iya. kayak gitu justru udah kelar-kelar ya. Benar-benar. Oh ya, dan satu lagi sih Apa? yang kita perluin banget, Apa? testing. Jadi kita lempar aja banyak video. Oh. Nah di situ nanti kita bakal dapat pola nggak sih? Ya, maksudnya orang tuh lebih suka kita bikin konten yang mana, temanya apa, Tahu gitu. Dulu tuh dia kontennya masak-masak, nggak ditonton. Gak ada yang nonton guys, kayak masak 2 jam lama gitu. Cuma 3 yang nonton. 2 jam masak, ngeditnya Tapi kan dari 3 situ jam. jadi tahu. Ya, konten berarti. masak kayaknya nggak cocok deh di akun aku. Baru mikir tuh konten apa lagi ya yang cocok. Nah, Oke.
tips biar pede buat orang-orang. Kan ada banyak orang yang gue nggak bisa di depan kamera. Misalnya di belakang kamera dia bisa ngakak, ngakak. Tapi di depan kamera kaku gitu. Kayak aku sih. Aku juga sih. Makanya kita tuh buat konten yang footage video, asal aja video Yang nggak banyak muka kita ya. Banyak juga tapi nggak ngomong gitu. Tulisan doang Nanti atau suara. tinggal ceritain hai guys gini. Bener. Jadi kita buat footage, ngambil video terus nanti begitu udah selesai kita satuin gitu kan. Terus nanti kita edit, kita bikin ceritanya di situ, tinggal cerita. Hai guys, nama gue Azman. Hai guys, gue lagi ngapain nih gitu kan. Kalau gitu kan nggak kelihatan ya muka kita, jadi bisa lebih pede buat di awal. Tapi masalah pede biasanya sih jam terbangnya sih. Ya, Semakin sering buat konten, mau nggak mau terus muncul tuh muka. Nggak sih? Bener. Harus, kalau enggak ya siapa gitu kan. Kecuali bisnis ya, akun-akun bisnis gitu. Itu kali ya. Spill penghasilan Ayang sekarang yang berapa yang? Tadi penghasilan pertama berapa ya? 400.000. 400.000 sebulan. Itu berapa tahun? Setahun yang lalu ya? Ya. Kita mulai April 2021 sekarang. Juni ya berarti ya dulu. Juni apa Mei? Juni penghasilan pertama tuh Juni 2021. Berarti Sekarang kita benar-benar masih bingung ya bikin red endorsement gimana gitu. Aku ketiduran yang tolong yang. Bangun. Oke, lanjut. Penghasilan pertama tadi di bulan Juni 2021, sekarang bulan September 2022. Ya. Juni 2021 400.000. Sekarang berapa? September 2022 September belum selesai, tapi yang jelas ya dari 3 akun itu 3 digit nyampe lah. 3 digit. Mana semua uangnya ya? Mana semua buat nabung, buat beli rumah. Karena sekarang kita masih ngontrak guys, jadi kita udah beli tanah buat Doanya juga ya semuanya. bangun rumah supaya kalau kayak gini kan kita nggak enak ya buat maku-maku atau palu-palu atau masang properti yang ditempel karena ini rumah orang, jadi kita ngejaga banget gitu. Ya intinya pekerjaan ini masih hot banget gitu, seksi banget buat dijalanin. Kalau kalian mau coba banyak banget peluangnya gitu. Jadi kadang numbers of followers juga means nothing buat brand yang mau promosi ke kalian, ke kita gitu. Kadang dia nggak ngelihat followersnya berapa, tapi kalau dia ngelihat kontennya bagus, terus awarenessnya viral bagus, nggak cuma viral ya, bagus, kemudian engagementnya atau engagementnya orang-orang engage dengan konten-konten dia, ya mungkin bisa jadi di endorse juga gitu. Tapi sekarang kita, tapi nggak gitu, maksudnya pemasukan besar juga tidak besar juga ke kita, karena kan kalau kemarin tuh kita sendiri, kemarin ya 9 bulan awal. Sekarang kita udah ada tim kita ada berapa orang totalnya? 5 ya. Investasi. 5 orang itu ya insya Allah semuanya hampir UMR atau UMR lah, nggak ada yang enggak gitu kan. UMR Bogor gitu, itu dikali aja. Terus nanti kebutuhan kantor, kita ada kebutuhan entertain semuanya. Upgrade beli kamera, terus studio. Keluar bareng sama tim gitu-gitu kan, itu pakai anggaran kantor, jadi cukup besar juga pengeluarannya. Kalau dulu pengeluarannya nggak ada, kalau sekarang bisa hampir 100 juta kali. Seimbang lah ya pemasukan sama Pengeluaran sama pemasukan kurang lebih akan mengikuti lah gitu kira-kira. Ya gitulah untuk pemasukan. Jadi dalam jangka waktu setahun untuk dapat pemasukan yang cukup besar, alhamdulillah itu mungkin yang pertama rezeki dari Allah, yang kedua ini sangat memungkinkan buat teman-teman yang mau mulai sekarang. Kayak gitu. Jadi kita spill nih kira-kira kayak gitu. Nanti mungkin kalau misalnya bisa kita buat grup Telegram kali ya. Buat discuss gitu. Buat diskusi, misalnya teman-teman ada yang mau mulai untuk konten. Karena teman-teman kita juga banyak yang nanya-nanya. Iya, teman-teman kita ada yang mulai belajar buat konten, kita bantu. Terus ternyata mereka proven bisa dapat terbukti gitu ya, bisa dapat endorse, pemasukan, terus hidup dari situ. Bahkan adik kita juga kita arahkan ke sana gitu, dan itu terbukti. Nanti kita spill linknya, pokoknya kalian nonton aja, nanti linknya ada di salah satu scene video ini. Nah sekarang kan tadi udah bahas enak-enaknya, mungkin sekarang bahas enak dan gak enak. Enak dan gak enak. Kamu enaknya dulu deh. Enaknya aku bisa kerja sama Ayan, tetap kerja di rumah. Terus juga nggak yang terikat banget sama waktu harus pergi ke kantor kayak gitu-gitu, enggak. Ya pokoknya lebih fleksibel gitu lah. Nggak enaknya
Tapi kalian enak nggak sih kerja di sini? Non-stop. Enak loh, dapat makan Bagi loh. tim kita ya buat tim kita juga enak karena santai gitu lah ya. Santai. kerjanya. Enak banget sih guys, enak banget. Ya pokoknya enaknya apa tadi Ay? Enaknya itu lebih fleksibel. Lebih fleksibel, terus pemasukan kita yang menentukan. Semakin besar effort, semakin besar juga kemungkinan Kita OP. pemasukan. Mungkin bisa gede. Apa OP? Overpower. Overpower. Siapa lagi nak lawan? Dukanya yang pertama harus siap mental, karena nggak semua orang yang dia siap viral tapi nggak siap mental. Iya. Dia Kadang- viral tapi nggak siap. Kadang ada yang viral terus banyak haters atau hujatan dari konten dia, padahal mungkin dia maksudnya tidak seperti itu gitu kan. Terus dia nggak siap, terus mental breakdown. Tapi kayaknya tiap kreator akan mengalami. Pasti mengalami sih. gitu. Ya tapi semakin itu sering jadi dihujat latihan semakin buat kita. batu bebel kita kan. Bukan bebel, itulah artinya bentuk latihan keker mental. gitu. Soalnya dia juga pernah gitu kena mental 3 hari nggak megang HP, nggak berani megang HP hanya karena bikin konten masak terus konten masaknya dihujat sama Feedbacknya emak-emak. negatif guys. Itu masakannya mending dikasih kucingnya jangan dikasih suami, oh gitu-gitulah bahasanya. Terus dia kena mental. Tapi ya setelah dari pengalaman itu akhirnya dia belajar untuk menjadi lebih kuat, lebih strong. Comeback Itu ya tadi stronger. dukanya itu. Terus duka yang lain nih, nggak ada jam kantor. Kalau kamu bilang fleksibel itu enak, justru itu juga nggak enaknya. Kamu nge-VO jam berapa? Iya. Jam Baik 10 sampai tadi. jam 12 Nggak malam. enaknya aku kerja bisa dikatakan 24 jam nonstop. Bener. Walaupun badan kita berhenti bekerja, otak kita tidak berhenti. Iya, kadang Pikirkan mikir ide. lagi boker nih, lagi BAB. Bagus nih kontennya. Sumpah yang aku iya, aku dapat ide paling bagus tuh kalau lagi boker ya. Kalau nggak lagi sholat tuh sumpah. Kalau aku lagi menyusui Syakil, terus sambil mikir. Nanti Syakil tuh enak gitu sama air susu ya. Astagfirullah, jawab biar ngalir ke dia, jadi otaknya tuh jalan juga. Oh, buat gitu. bikin konten ya. Dari bayi juga udah pikiran nanti dia kontennya. Apalagi ya dukanya ya? Apalagi Udah dukanya guys? 24 jam, terus Dukanya? harus go public sih. Iya harus go public, nggak ada. Kehidupan. Iya susah buat hidden ya. Iya. Maksudnya kalau kita cerita tentang daily life kita, ya kita harus siap buat orang tuh tahu dengan kita. Bukan suatu kebanggaan ya kalau itu tuh. Tapi kadang kita juga butuh sendiri, butuh self healing yang nggak banyak orang tahu gitu kan. Tapi ya harus siap dengan itu dukanya juga gitu. Jadi kayak ibaratnya 2 mata koin, bisa sisi baiknya, bisa jadi sisi buruk atau dukanya gitu. Itu Tiap teman-teman. pekerjaan pasti ada. Tiap pekerjaannya pasti ya. ada. Oke guys, itu dia tadi sebuah tips. free tips dari kita tentang pengalaman, terus tips and trick dikit aja. Sebenarnya masih banyak lagi sebenarnya kalau mau didalamin. Tapi nanti kita buat segmen deh. Yang jelas kalau kalian join grup, Detail kali ya. ya yang jelas kalau kalian join grup yang udah kita share Telegram, ntar kita diskusi di sana. Ada tim kita yang bakal ngebantu teman-teman buat how to become a content creator. Asik. Walaupun kita sebenarnya masih banyak belajar juga dari perkembangan yang ada, tapi nggak ada salahnya kan kita belajar bareng ya. Kita sharing pengalaman, mungkin teman-teman juga bisa belajar dari pengalaman kita. Oke, jangan lupa di share, komen, like, and subscribe. Yang masuk grup Telegram, pokoknya harus komen, harus Komen juga kalau subscribe. misalkan kalian masih ada pertanyaan-pertanyaan, Iya. mungkin di next video bisa kita Iya, benar. jawabin. Terus jangan lupa juga di share ke teman-teman yang lainnya. Jangan sampai info-info, maksudnya kayak edukasi tentang informasi sesuatu itu di-keep sama dia sendiri atau kita sendiri gitu kan nggak baik juga. Kita share buat belajar bareng-bareng. Kita nggak tahu nih siapa yang akan jadi partner kita ke depan. Ya benar. Oke, bye. Thank you guys. Assalamualaikum.